Jadi ketika kita bereksperimen di machine learning, ya tidak serta-merta saya pakai hidden neuron misalnya. Saya pakai hidden neuron 10, learning rate 0,01. Nah, hidden layer-nya 2. Nah, kalau ditanya, kamu dapat konfigurasi kayak gitu dapat dari mana gitu ya? Saya hanya mencoba. Saya nyoba setting lain nggak? Tidak. Wah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya, tutup aja ini nggak bisa gitu ya. Jadi harus dicek, dia harus dicek setting model faktor. Model kan dipengaruhi oleh faktor-faktor ya tadi. Sesuatu yang dapat kita kontrol dan tidak dapat kita kontrol, tidak dapat kita kontrol mungkin ya harus let it go gitu. Tapi ketika kita dapat mengontrol begitu ya, berarti apa? Berarti kita harus kontrol gitu ya, harus cek. 10 hasilnya sekian. Bagaimana kalau 20? Bagaimana kalau 100 dan sebagainya? Mungkin kamu harus nyoba beberapa skenario. Jadi kita buat skenario. Nah, kayak ruang percobaan gitu ya. Ruang percobaan misalnya tadi 10, 20, 30, 40, 50 misalnya. 0,01, 0,02 sampai 0,05 misalnya. Jadi adalah ruang percobaan. Tidak asal ngambil nyomot salah satu. Nah, berikutnya 3 prinsip dasar desain eksperimen. Kalau ketika kita membuat desain eksperimen gitu ya, yang pertama adalah prinsipnya randomisasi. Dia adalah harus random agar hasilnya independen atau tidak tergantung proses sebelumnya. Random. Replikasi. Satu konfigurasi untuk menjalankan sejumlah eksperimen untuk menghasilkan data. Kemudian blocking, pairing atau paired testing. Membandingkan dua algoritma harus menggunakan subset data yang sama. Gitu. Nggak boleh kamu membandingkan dua algoritma tapi datanya beda subsetnya. Nah, jadi misalnya kamu pakai 80-20 gitu ya, misalnya. Nah, kemudian kemudian 80-20 ini adalah full random gitu ya, random banget gitu ya. Bisa jadi kalau di run lagi udah berubah. 80-20 pakai SVM. Kemudian kamu bisa 80-20 gitu ya. Kemudian settingnya ini nggak misalnya nggak di nggak di random state gitu ya, benar-benar random murni gitu ya. Nah, berarti set 20 di sini dan set 20 di sini itu bisa berbeda. Di sini pakai ANN. Kamu bandingkan. Ini nggak boleh. Ya, subsetnya harus sama, subset datanya harus sama. Nah, guideline-nya kalau teman-teman bereksperimen dalam machine learning ini buat nanti teman-teman buat tugas proyeknya ya. Pertama adalah tujuan studinya. Kamu mau ngapain? Mau ngapain? Nah, kemudian pemilihan variabel respon. Sebenarnya mau ngapain sih? Mau nyari klasifikasi. Kelasnya apa? Gitu ya. Kelasnya misalnya, oh 01 ini sakit sama sehat misalnya. Kemudian yang mau kamu kejar apa? Misalnya akurasinya, gitu ya misalnya. Saya mau ngejar akurasi. Yang lain nggak ada, gitu misalnya. Kemudian faktor dan level. Algoritmanya apa? Ya, datasetnya apa? Parameternya apa? Di algoritma mungkin butuh apa macam-macam. Kemudian misalnya level KNN. K-nya mau 1, 3, 5, 7, dan sebagainya. Itu level. Jadi faktor dan level ini silahkan dipikirkan. Kemudian memilih desain eksperimen. Memilih desain eksperimen. Oke, saya mau grid search. Saya mau cari dengan algoritma misalnya ANN, kemudian dataset X, bahwa parameter yang mau saya cari adalah misalnya kayak gini, kemudian saya desain eksperimennya adalah apa saja dan sebagainya, silahkan pikirkan. Kemudian kita laksanakan eksperimennya, kemudian kita analisis data secara statistik. Dievaluasi gitu ya, mungkin kamu akan buat confusion matrix. Nah,
berapa yang true positif, true negatif, false positif, false negatif, akurasinya berapa, advance score-nya berapa, sensitivitas, spesifisitas, dan sebagainya. Nah, mungkin mana yang mau dicari dan kenapa pilih pengukuran tersebut, gitu ya. Jadi setiap pengukuran itu ada alasannya, nggak sekedar mengukur, gitu ya. Nah, kenapa akurasi? Nah, kenapa nggak advance score saja, misalnya? Kemudian berikutnya kesimpulan saya. Nah, berikutnya adalah metode samplingnya. Oh, panjang sekali ini ya. Sampling. Di metode samplingnya sendiri, kalau tadi adalah random gitu ya. Nah, sekarang ini ada beberapa teknik sampling. Sebenarnya ada banyak sekali. Ini hanya saya ambil 3. Ini ada holdout estimation, ada repeated random sampling, ada cross validation. Ini teman-teman sudah pernah belajar ya ini di data mining gitu ya. Nah, ini saya ulang kembali gitu ya supaya ingat kalau teman-teman lupa. Dan sekarang udah nambah yang advance macam-macam, ada desain eksperimen, ada persamplingan dan sebagainya, macam-macam headline, macam-macam lah ya yang harus diperhatikan. Di holdout estimation bahwa kita data sudah diacak atau di random. Kemudian dibagi ke dalam 2 kelompok. Sebagian untuk training, sebagian untuk testing. Nah, misalnya kalau kita punya data gitu ya, totalnya adalah 1000. Totalnya adalah 1000. Berarti mungkin kita ada 200 untuk tes, sisanya untuk training berapa berarti? Ingat datanya sudah di random. Randomisasi. Jadi sebisa mungkin hindari misalnya datanya 1 sampai 1000. Nah, kemudian 1 sampai 200 nih, saya pakai tes langsung. Nah, sebisa mungkin hindari yang hal-hal seperti ini. Jangan dilakukan ya. Random dulu, di random dulu gitu ya. Di random dulu. Nah, ini enggak baik. Praktek yang tidak baik. Itu cuma buat contoh biasanya kalau kayak gini. Jadi gampang. Nah, kemudian repeated random sampling. Sama seperti holdout tapi diulang-ulang. Ulang lagi. Misalnya nanti di rata-rata. Kemudian berikutnya adalah cross validation. Validasi cross, validasi silang. Nah, ini k-fold cross validation. Nah, dia akan membagi data ke dalam k-bagian atau k-fold gitu ya. Nah, bagian-bagian. Nah, lalu sama dia akan diambil satu bagian untuk testing, lainnya untuk training. Testing trainingnya dilakukan secara gantian. Kalau kita punya data 1000 gitu ya, nah 5 fold berarti bagi 5. Nah, 5. Udah di random nih. Nah, sudah di random, dibagi 5. Kalau totalnya 1000 berarti satu foldnya isinya berapa? 200, 200, 200, 200. Semuanya 200. 200 yang pertama kita gunakan untuk di sini untuk testing. Nah, sisanya untuk training. Gantian. 200 nomor 2. Nah, ini 200 pertama, yang ini adalah 200 nomor 2. 200 nomor 3, 200 nomor 4, 200 nomor 5. Secara gantian menjadi data testing untuk atau data validasi ya. Nah, secara bergantian. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya semuanya pernah merasakan jadi data testing. Gampangnya kalau kita rata-rata gitu ya, tes rata-rata gitu ya. Nah, dari 5 kan 5 fold nih, semua sudah ngerasain jadi data testing. Rata-ratanya berapa? Nah, misalnya di sini 80, di sini 85%, di sini 90, di sini 80 gitu ya. Di sini 85 gitu ya. Nanti bisa kita rata-rata. Gitu. Nah, ini adalah si k-fold cross validation. Nah, apa namanya? Ini adalah cross validation evaluating estimated performance. Ini diambil dari si
Diambil dari si scikit. Nanti buka dibaca aja ya. Nah, takut saya jelasin nanti nggak ini loh, nggak benar gitu ya. Tapi teman-teman silakan baca gitu ya. Mungkin saya yang salah menginterpretasi maksudnya ya. Nah, nah, nah di sini gitu ya. Nah, bahwa learning the parameter of a prediction function and testing it on the same data is a methodological mistake. Apa namanya, fungsi prediksi gitu ya, fungsi prediksi itu sama parameter gitu ya. Learning the parameter of prediction function and testing on the same data is methodological mistake. Jadi istilahnya parameter sama fungsi yang sama gitu ya, misalnya pakai KNN, nantinya apa namanya, datanya sama gitu ya, kemudian dites dengan yang sama juga gitu ya, learning and testing on the same data. Dia adalah methodological mistakes. Tidak boleh training sama testing itu dengan data yang sama. Karena apa? Kalau kita pakai data yang sama persis di data pas saat training, testing pakai data yang sama gitu ya, sama persis, nggak kita bagi, tidak dibagi gitu ya. Berarti apa? Nah, tidak kita bagi, datanya sama. Berarti apa? Karena dia sudah melihat saat training. Pengennya adalah kita ngetes ke data yang belum dia tahu, gitu ya, belum dia lihat, belum dipakai latihan soal, dipakai untuk ujian, gitu ya. Kalau sudah buat latihan, gitu ya, nanti modelnya sudah, berarti kita tidak bisa menguji apakah model tersebut benar-benar sudah memang belajar, begitu. Nanti jangan sampai tadi kasusnya overfitting, ngapalin jawaban. Ngapalin jawaban. Yang soal kayak gini, jawabannya 500. Yang soal kayak gini, jawabannya 200. Yang soal kayak gini, jawabannya 150. Dia ngapalin aja soal jawab. Nah, itu jadinya overfitting. Nanti kalau dikasih soal, oh kayak gini nih, dia jawab, wah, apa namanya, dia merasa soal kayak gini, kemarin kayaknya jawabannya 500 deh, karena mirip-mirip. Padahal itu jawabannya hasilnya 100, gitu ya misalnya. Cuma dia belum pernah ketemu, nah, makanya overfitting. Kalau ngapalin jawaban gitu ya, hasilnya akan jelek. Kita harus tahu, gitu ya. Nah, note that the word experiment is not intended to denote academic use only. Nggak hanya dipakai di akademik, bahkan di commercial setting machine learning. Nah, biasanya juga memakai eksperimen gitu ya. Nah, namanya kalau teman-teman latihan soal sama ujian, soalnya akan berbeda. Nah, kemudian the best parameter can be determined by grid search technique. Kita pakai grid search, cari semua kemungkinan parameter yang paling bagus yang mana. Misalnya tadi neural net, berapa neuron, berapa hidden layer, berapa learning rate gitu ya. Kombinasinya semakin banyak, berarti semakin banyak harus kita uji. Gitu. Nah, oke. Kemudian di sini juga ada teknik k-fold cross validation. Nah, kenapa k-fold gitu ya? Nanti teman-teman boleh dibaca. Membagi data gitu ya. Kalau kita langsung bagi apa namanya 3 gitu ya. Nah, misalnya bagi pakai fold out tadi. Dari 1000 langsung 80 20 gitu ya. Nah, bahwa dia dibilang we drastically reduce the number of sample yang dapat kita gunakan untuk model tersebut belajar. Dan hasilnya dapat tergantung dari apa? Particular random choice. Nah, particular random choice dari apa? Pasangan training sama testing. Ya, untung-untungan gampangnya. Nah, makanya solusinya adalah pakai k-fold. Nah, gampangnya apa? Karena semuanya pernah merasakan jadi training dan pernah merasakan jadi testing. Makanya nggak akan untung-untungan. Nah, gampangnya seperti itu ceritanya. Supaya nggak untung-untungan.
misalnya pas dilalah aja gitu ya, pas di random segini nanti hasilnya misalnya 90%. Ternyata kalau kita kevo misalnya tadi 80, 85, 90 dan sebagainya, jadi nggak akan untung-untungan. Jadi evaluasi performanya kita bisa lihat dari karena semuanya pernah merasakan jadi data testing dengan setting parameter yang sama. Nah, dan gampangnya lagi adalah bisa juga kita buat ketika kita buat k-fault gitu ya. Kalau data k-fault cross validation bahwa ini aliran lain lagi ya, ini fault-nya ini adalah untuk validasi. Nah, tes data ini adalah tes data yang belum pernah dilihat sama sekali. Kalau kita punya data sekian, kita bagi untuk training testing. Trainingnya dibagi lagi. Pakai k-fault. Gitu. Kemudian di tes. Gitu.